Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du, alaikum bitaqwallahi fa innahu ra'su kulli amalin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mengingatkan untuk kita semuanya, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, membekali diri, melakukan amal-amal soleh sebanyak mungkin, menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kita memahami, kita menyadari bahwasanya kita hidup di dunia tidak terhenti dalam kehidupan dunia ini saja, tapi ada tahapan-tahapan kehidupan lanjutan. Kita pada saatnya akan ketemu hari terakhir kita menjalani kehidupan dunia. Kita ketemu saat terakhir mengharap harapan-harapan di dunia ini, ya, sesudah kita diumumkan oleh kaum muslimin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita akan menuju ke sana. Kalau manusia banyak yang pusing-pusing memikirkan dunia, tapi sayangnya manusia tidak banyak pusing berpikir kalau dunia yang ia telah dibuat pusing karenanya akan ditinggalkan. Oleh karenanya mengingatkan Bapak Ibu dan hadirin sekalian, marilah kita membekali hidup di dunia dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jika sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukup bekal. Kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal seperti banyak manusia yang mereka terlanjur mati, kemudian mereka mengajukan permohonan kepada Allah SWT untuk dikembalikan lagi ke dunia. Seperti dinyatakan oleh Allah SWT, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Ketika kematian datang pada salah seorang di antara orang-orang kafir itu, mereka mengatakan rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia lagi. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal-amal soleh yang kemarin aku tinggalkan waktu menjalani hidup di dunia. Oleh Allah SWT dijawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu sebenarnya adalah kalimat-kalimat yang jutaan manusia akan mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala untuk dikembalikan ke dunia lagi. Tapi yaitu hanya ucapan-ucapan saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sementara mereka tersekat di alam barzah sampai saat mereka dibangkitkan lagi. Begitu semua kita dibangkitkan oleh Allah SWT akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah untuk menjalani agama selama kita hidup di dunia. Ya, kemungkinannya ada dua. Ada yang amanah itu direspon dengan baik, ada yang amanah menjalani agama diabaikan. Ya tentu saja nanti dengan perolehan yang berbeda.
buat orang-orang yang ketika menjalani hidup di dunia, amanah untuk menjalani agama ditunaikan dengan baik, ya Allah menyebutkan kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang mereka tergadai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka terpaut dengan apa yang mereka perbuat. In khairun fa khairun. Jika kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, ketika kembali ke hadapan Allah SWT, merupakan satu keniscayaan. Kalau yang bersangkutan akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang mereka perbuat waktu di dunia. Misalnya, ketika ada tawaran-tawaran, ayo kita amal soleh, bangun masjid, pondok, ada yang infak 500.000, 1 juta, ada yang mengacungkan tangan, saya 50 juta, kan banyak ya, gitu kan banyak, 50 juta, gitu. Tapi Masya Allah, ketika yang bersangkutan, yang infak dalam hitungan kita tergolong banyak, begitu mereka dimasukkan ke dalam surga, tentu saja imbalan dari Allah SWT jauh lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Betapa tidak, dia mengeluarkan infak sebesar 50 juta, tapi di hadapan Allah SWT dia dimasukkan ke dalam jannah. Yang di dalam surga itu, Nabi menyebutkan, la maudhi'u sauti ahadikum minal jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Sungguh tempat cambuk milik salah seorang di antara kalian yang berasal dari surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cambuk biasanya Pak Kusir, yang di samping kanan bemper ada pipa yang sehabis jika kudanya kurang kencang jalannya dicambuk, kemudian cambuknya dimasukkan ke sini. Ini sebenarnya tanpa ini pun tidak terlalu repot, karena cambuk bisa direbahkan di lantai di belakang bemper itu. Artinya itu perangkat yang tidak terlalu dipentingkan, tidak terlalu penting. Tapi jika seperti itu yang berasal dari surga, Nabi menyebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT, tentu itu merupakan satu imbalan yang jauh lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang mereka perbuat di saat mereka dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya juga, fa in syarrun fa syarrun, jika kejelekan-kejelekan yang diperbuat, ya merupakan satu kepastian. Kalau di hadapan Allah SWT dia akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih jelek daripada kejelekan-kejelekan yang mereka perbuat. Gini, kalau orang Jawa menyebut mentok kejelekan manusia, mentok kejelekan yang dijalani sama manusia, taruhlah dia menjalani molimo, maling, madon, mendem, main, madat, itu sudah mentoknya simbol kejahatan menurut orang Jawa. Molimo, molimo, mentok-mentoknya kejahatan. Taruhlah seseorang menjalani molimo itu disempurnakan, ya, selama hidupnya dia menjalani, taruhlah yang bersangkutan diberi usia sampai 100 tahun. 100 tahun kan masih dikurangi masa sebelum balik, taruhlah 15 tahun. Jadi dia melampiaskan nafsunya selama 85 tahun. 85 tahun dia menjalani molimo dengan sempurna, sempurna dijalani sampai akhir hayat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kemudian sampai kematiannya dia menjalani kejahatan yang seperti itu, kemaksiatan yang seperti itu, terus dia mati, diproses di hadapan Allah SWT, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, itu adalah imbalan yang jauh lebih jelek daripada kejelekan-kejelekan yang mereka perbuat tadi. Taruhlah dia menjalani kejelekan selama 85 tahun, tapi ketika dia disiksa di dalam neraka,
khalidina fiha, mereka kekal ada di dalam neraka. Oleh karenanya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mengingatkan mumpung kita semuanya oleh Allah SWT diberikan kesempatan menjalani hidup di dunia ini, dan Masya Allah, kesempatan ini cuma sekali. Niki kampungnya sepat lidah kulon ngoten Mbah Nan. Sepat lidah kulon. Sepat lidah kulon. Yang paling sepuh siapa yang hadir di sini? Mbah Nan. Yang paling tua yang hadir di sini? Nih, yang paling tua ketua kelompok ya. Nggih, Mbah Nan sudah pernah tahu ada orang dikuburkan di sepat lidah kulon terus balik hidup lagi? Ceritanya saja belum pernah dengar di sini ada seperti itu. Artinya itu adalah suatu yang mustahil, ya. Kalau ada manusia hidup di dunia, kemudian dia mati, kemudian dia dihidupkan lagi, ya nanti adanya di akhirat. Kalau di dunia ini ya tidak ada. Ya, kematian menjalani hidup di dunia cuma sekali ini, dan Masya Allah jika sudah terlanjur mati, tidak mungkin mereka dihidupkan kembali ke dunia untuk merevisi diri, untuk berbenah diri. Tidak ada kesempatan yang seperti itu. Oleh karenanya, kesempatan yang cuma satu ini, kesempatan yang cuma sekali ini, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan amal-amal soleh. Sebagian di antara amal soleh kita adalah kita menuntut ilmu. Kita mempelajari ilmu agama biar kita tidak timpang dalam menjalani agama. Ya, kita terus belajar karena belajar tidak ada pensiunnya. Kalau pegawai negeri sekitar 60 tahun pensiun. Kalau TNI dulu 45. Sekarang ada perpanjangan jadi 55. Jadi melihat kepangkatannya juga ya. Kalau kepangkatannya agak rendah ya cepat pensiun, kalau kepangkatannya yang tinggi agak lama. Ya, ini. Tapi kalau kita mempelajari agama Allah SWT, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita mempelajari agama sejak kita di buayan ibu kita sampai kita diantarkan ke lahat. Kita terus mempelajari ilmu agama agar sesuatu yang belum kita ketahui nanti kita ketahui, sehingga kita dalam menjalani agama tidak timpang. Artinya tidak timpang itu ya biar perkara-perkara yang diperintahkan bisa terlaksana dengan baik, perkara-perkara yang dilarang agar kita bisa menghindarinya. Perkara-perkara yang kita diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya kita bisa menjalani sebaik mungkin. Perkara-perkara yang tidak diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya ya tidak usah dijalani. Kalau dijalani karena apa kita menjalani perkara tersebut? Sebab kita mengatakan satu amalan dikatakan amal soleh jika memenuhi tiga kriteria, atau diterimanya oleh Allah SWT jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, pelakunya adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Sekalipun banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan sama manusia, kalau dia bukan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kebaikannya itu tidak diberikan nilai sama sekali oleh Allah SWT. Allah menyebutkan, faja'alnahu haba'am manthura. Perbuatan kebaikan itu oleh Allah Ta'ala dijadikan seperti debu yang berhambur-hamburan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang kedua, amalan itu muwafiqun li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu harus bersesuaian dengan syariatnya Nabi. Kalau dulu ketika muslimin masih belum begitu banyak yang memahami, kalau satu keluarga oleh Allah SWT diberikan amanah, diberikan putra apa putri begitu, terus ada selamatan sejenis tasyakuran gitu, namanya sepasaran bayi. Jadi sepasaran bayi itu keluarga punya anak, kemudian di hari kelima diselamati, itu sepasaran bayi. Nah, sepasaran bayi itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang diperintahkan, yang disunahkan adalah akikah, ya. Jadi begitu hari ini misalkan bayi terlahir,
Dan itu kemudian di hari ketujuh, nanti hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di hari Jumat depan disembelihkan kambing. Kalau bayinya laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Kalau bayinya perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Lah, termasuk adat istiadat yang tidak Islami diganti dengan syariat-syariat yang lebih Islami. Oleh karenanya perlunya kita mempelajari agama Allah SWT biar nanti kita tidak timpang dalam menjalani agama. Gitu. Oleh karenanya diperlukan muslimin terus mempelajari agama Allah SWT. Karena Masya Allah semakin banyak syariat Allah SWT dipelajari, rasanya semakin banyak perkara-perkara yang kita belum ketahui. Tapi semakin kita malas belajar, malah seolah ilmu sudah cukup seperti apa yang kita miliki. Padahal ilmu Allah SWT, Masya Allah. Ya, ilmu Allah Ta'ala begitu luasnya. Kalau misalkan pepohonan yang ada di daratan ini sebagai penanya, kemudian air laut sebagai tintanya digunakan untuk menulis ilmu Allah SWT, maka niscaya akan habis air lautan itu dan belum tertulis secara keseluruhan ilmu Allah SWT. Ya, oleh karenanya supaya masing-masing dari kita semangat untuk mempelajari agama Allah SWT, termasuk juga belajar ya tidak harus di tempat kita saja. Mungkin juga kita mempelajari agama Allah Ta'ala, kita keluar desa, kita keluar ke kecamatan yang lain, kita keluar ke kota yang lain, kita keluar ke provinsi yang lain. Mungkin juga untuk ulama-ulama kelas internasional, mereka belajarnya juga sampai ke negeri-negeri yang lainnya juga, ya. Oleh karenanya supaya kita yang ada di desa-desa, kita tetap semangat mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Perlunya kita belajar untuk menguak ketidaktahuan. Sebelum tahun 1990, ya sebelum tahun itu, berarti sudah sekitar 35 tahun yang lalu lebih. Ya. Saya punya adik kelas SMA, saya diajak ngaji ke satu daerah yang ada di Kabupaten Kediri, ya di Nganjuk, itu di Pegunungan Nganjuk. Ya, di tempat itu saya mendapati imam musola. Karena musolanya termasuk juga agak-agak antik. Musolanya musola angkringan. Jadi tidak di lantai bawah tapi ada tiang-tiang penyangga. Musola ada di angkringan. Ya, saya dapati imam musola itu ketika baca tasyahud isyaratnya tidak hanya dengan telunjuk tangan kanan saja. Tapi isyaratnya dengan jari telunjuk tangan kanan, juga jari telunjuk tangan kiri. Lutingnya 2. Dia mengatakan, katanya, iki sing tengen iki Bapa Adam. Sing kiwa iku Ibu Hawa. Loh, gitu. Iku lah sakarepe dhewe itu seperti itu. Lah oleh karenanya kita perlu mempelajari hal-hal yang seperti itu. Apa benar ketika Nabi melakukan sholat kemudian isyaratnya pakai 2 jari telunjuk kanan dan kiri, apa benar seperti itu? Ya, dari riwayat hadis yang bisa kita baca, Nabi ketika duduk baca tasyahud meletakkan 2 telapak tangannya di atas 2 pahanya, kemudian beliau berisyarat dengan jari yang ada di antara ibu jari dan jari tengah, ya, dengan isyarat tangan kanannya. Kemudian beliau berdoa dengan isyarat itu tadi, membaca doa itu tadi. Ya, ini jadi perlunya kita belajar. Terus juga misalnya yang agak belum begitu banyak dilakukan sama kaum muslimin, ya, enggak tahu kalau di Sepat Lidah Kulon. Sepat Lidah Kulon ada adzan malam. Betul. Nggih. Tidak ada adzan malam. Sunahnya kan ada adzan malam, ya waktunya ya kira-kira sepertiga malam yang akhir,
sepertiga malam yang akhir ada adzan malam. Lah adzan malam ada as-salatu khairum minan naum. Nah, di kampung saya, di kampung sekarang saya tinggal, itu pernah ada seorang yang biasanya tidak pernah melakukan adzan malam. Biasanya tidak pernah melakukan adzan malam. Satu malam dia geragapan bangun. Jadi bangun agak-agak tidak sadar, melihat jam, misalnya waktu subuhnya jam 4:30 gitu, masih 3:30 dia sudah melihat dengan perasaan 4:30. Terus dia adzan. Dia adzan, tapi adzannya pakai as-salatu khairum minan naum. Kan mestinya benar ya, itu belum masuk waktu subuh, adzannya pakai as-salatu khairum minan naum. Mestinya kan benar. Terus adzannya dihentikan karena dia merasa salah. Karena dia merasa salah, kemudian begitu masuk subuh, dia mengulangi lagi adzannya. Masya Allah. Ya, jadi kembali lagi, himbauan agar kita tetap semangat untuk mempelajari agama Allah SWT di mana saja kita berada. Apa teman-teman dari mana Sepat Lidah Kulon, apa teman-teman dari Suwaluh, apa teman-teman dari Balongan, apa teman-teman dari Prambon ada tadi kelihatannya. Oh itu Prambon ada juga. Prambon ada juga, alhamdulillah bisa datang ke sini. Ya ngaten Ibu. Terus berikutnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kenapa orang-orang Islam mereka begitu semangat untuk menjalani kebaikan-kebaikan? Karena itu merupakan bekal dia untuk menghadap kepada Allah SWT. Sementara orang-orang kafir oleh Allah SWT disukakan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan untuk mempermudah jalan dia menuju ke neraka. Jadi Allah SWT menjadikan hati kita senang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lah, melakukan kebaikan-kebaikan karena kabar gembira yang diberikan oleh Allah SWT. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa udu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang beriman dan suka melakukan amal-amal soleh. Ya, jadi kalau orang-orang beriman, mesti pasangannya dia suka melakukan amal-amal soleh. Karena dia beriman kepada Allah SWT, beriman terhadap janji-janji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, beriman dengan ancaman-ancaman siksa Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sehingga mereka sangat berharap, bukan berharap saja, berulang kali dia memanjatkan permohonan, memanjatkan permintaan kepada Allah SWT untuk dimasukkan ke dalam surga, berulang kali juga dia minta perlindungan kepada Allah SWT dari siksa neraka. Kalau orang-orang kafir beda. Orang-orang kafir oleh Allah SWT diiming-iming dengan iming-iming surga yang mereka tidak kepingin. Tatkala mereka diberikan ancaman dengan ancaman siksa neraka yang mereka tidak takut. Salah satunya seorang perempuan yang ada di Mesir, di Iskandariyah tepatnya, kota terbesar kedua di Mesir sana. Ada seorang perempuan pakai celana yang sangat pendek, pakai kaos yang sangat ketat. Kemudian ada seorang kakek tua peduli sama dia mengatakan, "Nak, kamu tutup auratmu biar kamu diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari siksa neraka." Apa? Siksa neraka? Terus dia mengulurkan HP-nya ke arah kakek tua tadi. Ini, kamu teleponkan Tuhanmu sana. Aku pesan satu kamar di dalam neraka. Tidak takut dia. Akhirnya tidak lama dari dia mengatakan seperti itu, dia mati di atas. Kalau ada Trans Jatim, ada Trans Jakarta, mungkin sana Trans Iskandariyah barangkali begitu. Ya, dia mati di atas kendaraan. Sebelum sampai ke halte dia mati sudah. Lah, begitu dia mati, para penumpang yang lain kepingin untuk membantu mengevakuasi dia. Kelihatannya tubuhnya biasa saja, tapi orang-orang yang menyentuhnya terasa panas.
menyentuh tubuh dia terasa panas tangan-tangan mereka. Kelihatannya biasa tapi sudah merasakan seperti itu. Itu di Mesir, ya. Kemudian Indonesia agak dekat sama Mesir ini sikapnya. Ada seorang perempuan juga, ya. Seorang perempuan juga di Indonesia mengatakan, saya itu senang dimasukkan ke dalam neraka. Saya bisa ketemu teman-teman saya, ketemu Michael Jackson, ketemu teman-teman yang lain, sehingga saya bisa mengadakan konser di dalam neraka. Loh. Di dalam neraka gitu. Perasaan dia di dalam neraka sak maunya sendiri begitu dah. Orang-orang di dalam neraka dari ayat-ayat yang bisa kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menyebutkan فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Pada hari itu tidak ada seorang pun membelenggu manusia yang lain seperti Allah membelenggu orang-orang ahli neraka. Jadi orang-orang ahli neraka dibelenggu, diikat aneka ikatan oleh Allah SWT. Wa yusiku wasaqahu ahad. Dan pada hari itu tidak ada manusia mengikat pada manusia yang lain seperti Allah SWT mengikat pada orang-orang ahli neraka. Jadi mereka diikat seperti itu. Belum lagi berita-berita yang lain. Sesudah orang-orang ahli neraka, karena orang-orang ahli neraka itu campur. Ada orang-orang yang kafir menjadi ahli neraka. Ada orang-orang yang beriman, tapi ketika ditimbang amalnya didapati lebih berat kejelekannya. Ya mereka masuk ke dalam neraka, tapi untuk mereka berlaku syafaat dari banyak pihak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang beriman, yang karena ketika ditimbang amalnya didapati lebih berat kejelekannya, mereka masuk neraka, terus mereka disyafaati dan keluar dari neraka. Sampai begitu orang-orang yang beriman semuanya habis dari neraka, sudah dikeluarkan, dan kemudian mereka dimasukkan dalam surga, terus tinggal orang-orang yang kafir. Ketika orang-orang kafir ini disiksa di dalam neraka, ada satu riwayat menyebutkan mereka dimasukkan dalam peti-peti yang terbuat dari api neraka. Sehingga tidak bisa manusia berbuat semaunya di dalam neraka, yang ada siksa dan ditambah siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, beliau Ustaz sudah sampai di tempat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannati allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segenap muslimin rahimakumullah. Saya tidak mampu menyebut satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ya, anak-anak muda ini juga ada beberapa anak masih, ya. Saya tidak minta maaf, tidak bisa memperinci satu persatu semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan belas kasihan dari Allah Ta'ala. Ayolah kita senantiasa memperhatikan keselamatan diri kita untuk kehidupan nanti di akhirat. Kalau untuk urusan dunia di tempat-tempat pekerjaan sering diutamakan keselamatan, kerja.
Dulu waktu orang belum banyak tahu soal kebersihan, saya masih anak-anak, di setiap rumah sakit ada tulisan dilarang meludah di lantai. Kalau sekarang sudah tidak diperlukan lagi karena masyarakat sudah tahu meludah sembarangan tidak baik, gitu ya. Untuk urusan-urusan dunia seperti itu diperhatikan. Di jalan raya pun ada tanda apa? Gambar kayak trompet kayak itu. Dilarang membunyikan klakson. Ada macam begitu. Yang perlu kita perhatikan, kita pertanyakan sekarang, sejauh mana kita berhati-hati untuk menjaga keselamatan kita di akhirat nanti, padahal itu kehidupan yang kekal. Kalau orang tua punya anak, dijaga kesehatannya, kemudian disekolahkan, sekolah setinggi mungkin, cuma SDO tidak terima, lalu SLTP, SMP tidak terima, terus SMA sudah lulus tidak terima, perguruan tinggi saya kurang terima, lagi-lagi ambil S2, S3, mungkin apa es krim, apa es dung-dung tutup nih kabeh sampai keluar negeri sana, sekolah-sekolah tinggi. Kenapa? Kebanyakan bukan karena kepingin mendapatkan ilmu yang banyak, akan tetapi karena mendapatkan ijazah yang kemudian dipergunakan untuk mencari kedudukan. Karenanya maka banyak yang mau berani tidak malu membuat ijazah palsu. Karena Pak, lihat salahnya tadi menyembah ijazah, mencari ijazah bukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, bukan. Sedang kita, saya meloncat sekarang minta maaf, disuruh oleh Allah. Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini hendaknya dilakukan untuk mencari ridha Allah. Karena Allah semata-mata. Silakan baca nanti. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya sholatku dan tata cara ibadahku, manasikku, bahkan kehidupanku dan kematianku ini adalah untuk Allah, pemelihara sekalian alam. Jadi kita disuruh oleh Allah, apa saja yang kamu lakukan itu hendaknya untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Dan kalau itu sudah diniatkan dengan kuat di dalam hatinya, bukan kedudukan pangkat yang dicari. Kalau perlu mencari mati di jalan Allah. Itulah yang dilakukan oleh para pendahulu kita tatkala tahun 47, 45, ya, mulai 45, 46, 47 sampai menjelang 49, arek Surabaya, ya, yang menurut sejarah saya cuma pernah ketemu muka Bung Tomo tapi tidak pernah jagongan dengan beliau, ya. Nggak tahu di sini ada yang pernah ngalami, ada yang umurnya sudah lebih dari 7 tahun, 70 tahun maksud saya. Kalau ada yang belum, ya mungkin tidak betul. Dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, arek-arek Surabaya bersenjata apa diantaranya bambu runcing, diserukan oleh para kiai untuk melawan penjajah Belanda yang akan kembali menjajah Indonesia dibantu oleh tentara Inggris dengan persenjataan yang lengkap, dengan saya ingat lagi namanya mobil lapis baja kecil sebenarnya bentuknya, namanya Brand Carrier, membawa brand senapan mesin yang tercanggih pada waktu itu, yang dipencet, sekali dipencet menghamburkan peluru, bukan menembakkan satu dua, berpuluh-puluh peluru dihamburkan begitu saja. Pakai senjata mobil lapis baja, dilawan pakai bambu runcing, kena dinggo nyudo opo, kena bajanya bengkok atau patah, bannya belum tentu bisa ditembus dengan itu, tapi berani melawan. Dan faktanya diberi kemenangan. Allah yang menolong mereka semuanya. Kenapa mereka berani begitu? Karena para kiai mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa terbunuh membela harta miliknya, maka dia mati syahid. Ini Indonesia milik kita bersama. Mau direbut, dijajah oleh Belanda dan Inggris pada waktu itu, kita pertahankan, kita bela.
Karena kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Ditolong oleh Allah. Tidak yang pari jabatan. Oh, nanti aku kalau menang aku diangkat sebagai bupati, gubernur. Tidak, tidak ada. Tidak ada pikiran perasaan seperti itu di kalangan para pendahulu kita semuanya. Loh, katanya kita sudah modern. Ya. Karena modernnya sudah segala macam itu. Dengan ini boleh dikatakan apa saja itu. Kalau saya rodok guyon, mereka yang mendapat asnaf zakat itu 8 golongan zakat itu diantaranya ada Ibnu Sabil, orang yang bepergian kehabisan bekal. Sekarang cari Ibnu Sabil sulit. Kok sulit? Kenapa bisa dikatakan sulit? Karena memang tidak bawa duit. Bawanya kalau tidak kartu ya bawa kayak gini ini. Dipencet-pencet, datang, ada gambar kotak, cerik itu sudah, bayar berapa, gitu saja. Tidak bawa duit, kartu, tidak gitu pakai kartu, masukkan, digesek, keluar duitnya, sudah selesai, bayaran selesai. Dan katanya zaman modern seperti itu. Lah kok sekarang malah kalah dengan orang-orang tua kita yang dibilang kolot. Santri-santri yang katanya taunya cuma wiridan. Senjata pun tidak punyanya cuma bambu runcing. Padahal yang dihadapi juga tentara-tentara yang terlatih dengan persenjataan yang modern. Dan melindungi mereka. Mobil lapis baja. Kok kita kalah semangat dengan mereka? Mereka tidak mengharapkan jabatan dengan apa yang mereka lakukan. Sementara kita hendak mendidik, anak-anak kita agar menjadi pejabat, akan menjadi pemimpin, dan seterusnya. Bukan pemimpin pejabat yang akan mengurusi rakyatnya, tetapi fakta menunjukkan yang terjadi di sana sini justru korupsi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu di sini saya lihat ada banyak anak muda, ya anak remaja apa itu. Hei anak-anak muda, jangan warisi perkara yang tidak baik dari nenek moyang kita, termasuk dari yang omong ini dan semua ini. Yang jelek-jelek jangan warisi dari mereka-mereka, dari kami-kami ini. Warisi yang baik-baik. Kalian, wahai anak-anak muda, adalah remaja Islam, yang kalau kalian menempatkan diri kalian di tempat yang benar, kalian di akhirat nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Silakan baca itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan memberikan naungan kepada mereka itu di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yakni di hari kiamat. Saya tidak terangkan 7 ke-7-7-nya ya, nanti waktunya habis. Tapi yang terang yang pertama imam yang adil, yang kedua syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Di lafal yang lain syabun nasya'a fi ibadillahi ta'ala. Ibadatillahi ta'ala. Anak remaja yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Ta'ala. Atau anak remaja yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Tuhannya. Rajin beribadah. Bukan anak remaja yang rajin bermain HP. Sampai waktunya sholat ya main HP. Saking pinternya. Karena merasa sudah belajar, ngaji dan sebagainya. Allahu Akbar, ini terjadi yang saya ceritakan. Bukan umpama. Ada SMS masuk. Disempatkan melihat, membaca. Bukan cuma membaca, membalas kemudian. Kemudian dipetik. Balas kirim saya. Apa memang itu kemodernannya? Ibadahnya juga dimodernisir macam begitu itu? Jangan-jangan nanti ibadahnya juga cukup dengan apa? Memindai barcode saja. Subuh klik gitu selesai. Apa begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa. Apa yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya pada kita semuanya itu harus kita ikuti. Kembali tadi. Kalau kalian remaja tumbuh dalam keadaan suka beribadah kepada Allah, kepada Tuhan kita. Menghususkan itu, lebih itu. Tidak seperti anak-anak di luar sana. Yang dikendalikan oleh mereka-mereka yang tidak pernah ketemu dengan mereka. Apa itu? Dikatakan ini generasi Anda generasi milenial.
cirinya adalah begini, begitu, itu. Pegang HP, pergi sana kemari, dan sebagainya. Kemudian habis itu juga terakhir mereka bilang, maaf agak tidak nyaman karena kalian itu adalah generasi belatung. Kok belatung? Ya bilang mereka generasi set kok katanya kok. Set itu wong Jawa ngarani set belatung itu. Lah kok mau kalian dibilang generasi belatung? Ustadz ini Z kok dibilang Z gitu. Saya ini 6 tuweke wong Jawa. Wong Jawa itu punya lahjah sendiri. Wong Jawa kon muni Bali, enggak, Bali. Bandung, Bandung. Karena kita bikin Bojonegoro, Bojonegoro. Maka kadang-kadang saya ini pergi ke Bandung. Dari Bandung saya mampir ke Bojonegoro lalu kembali saya. Lahjahnya begitu. Jadi kembali tadi. Anda dibilang Anda ini generasi Z apa Z yang saya katakan belatung itu. Kok mau Anda dibilang begitu? Lalu dikatakan Anda kalau generasi Z itu harus begini, begitu. Kebiasaannya begini. Mungkin nanti wajahnya begini. Potongan badannya, bajunya begini, kebiasaannya begini, dan sebagainya. Jangan mau karena itu adalah sesuatu yang akan memalingkan Anda dari didikan al-Islam. Kalau Anda membaca Al-Quran, saya tanya, Allah mengatakan apa? Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini gemblengan Allah, orang yang beriman kepada Allah sejak remajanya, beriman, tunduk, patuh, taat kepada Allah, mempunyai adab akhlak al-Islam yang mulia, itu adalah generasi yang digemblengkan oleh Allah. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Mana yang lebih baik? Siapa yang lebih baik gemblengannya daripada gemblengan Allah? Maka jangan mau Anda digembleng oleh orang-orang yang Anda tidak pernah ketemu. Lalu dibilang Anda adalah generasi Z dan sebagainya. Bukan. Anda adalah generasi muslimin yang harus bangkit menegakkan dinillah al-Islam untuk keselamatan diri Anda sendiri, keluarga Anda dan bangsa kita ini seluruhnya. Jangan ditiru generasi yang lebih tua yang mereka tidak baik. Tiru yang baik-baik. Kebaikan mereka dilanjutkan, kejelekan mereka buangkan, singkirkan. Karena itu mereka yang belajar untuk menuntut ijazah yang kemudian digunakan untuk mencari jabatan, cari kedudukan, buntut-buntutnya akhir-akhirnya jadi koruptor juga. Bekerja berteriak begini-begini tiba-tiba ditangkap oleh KPK. Ya, itu. Apalagi korupsi lagi. Tuh ada bupati teriak-teriak, diprotes rakyatnya. Kenapa kok begitu naikkan pajak dan sebagainya? Tidak peduli. Biar di demo 100 kali, orang berapa kali, tidak akan berubah. Akhirnya apa? Ditangkap KPK, OTT. Bukan OTW ya, OTT. Operasi tangkap tangan, artinya kepergok korupsi. Tutup. Dan celakanya lagi, terpaksa saya bukakan, wong itu terbuka memang di koran ada. Di DPRD-nya itu sudah rakyatnya menuntut itu bupati yang ternyata ditangkap oleh KPK tadi supaya diturunkan saja. Sekian banyak fraksi yang ada di DPR itu semua menolak. Tetap membela Pak Bupati kecuali satu fraksi saja pada waktu itu. Ternyata dia di OTT ditangkap, operasi tangkap tangan oleh KPK. Itulah ijazah-ijazah macam gitu karena mencarinya adalah untuk mencari ijazahnya bukan ilmunya. Dan kemudian digunakan untuk cari jabatan. Itu sebabnya maka mereka mau membuat ijazah palsu dan sebagainya. Perkara kisruh di belakang itu urusan mereka lah. Itu yang terang terjadi seperti itu. Karena itu, ayo kita yang jadi orang tua, jangan cita-citakan anak-anak kita untuk menjadi pejabat-pejabat korup. Didik mereka dengan didikan al-Islam. Ijazah atau tidak ijazah itu bukan soal. Tapi yang pokok didikan ilmunya. Sebab apa? Orang yang menuntut ilmu karena Allah. Seperti tadi di Al-Quran dikatakan, Kul
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menuntut ilmunya karena Allah, memahami dinullah al-Islam ini karena Allah, bukan untuk cari jabatan biar diangkat jadi menteri bagian apa ngisruhnya agama, apa itu menteri pengisruhan agama atau bagaimana ya, malah menyuruh kita untuk maaf kalau ada pejabat ya, saya mengkritik menteri Anda, malah mengajarkan Natal bersama. Apa Natal bersama itu? Wala Rasulullah, wala para sahabat, wala para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ulama. Tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Ahmad bin Hambal, tidak Imam Malik, ya, tidak juga Imam Hanafi juga. Tidak ada gitu yang adakan Natal bersama. Waktu itu gereja ya enak sudah. Dikira gereja itu bacanya baru ada di Indonesia ini. Enggak. Orang Katolik, orang Kristen ya banyak sejak waktu itu sudah ada. Yahudi juga begitu. Tapi tidak ada yang begitu. Yang dari kalangan kita sendiri, dari Indonesia ini, Profesor Dr. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu waktu itu ketua MUI pusat. Di waktu Pak Harto mula-mula memusuhi umat Islam. Dan belakangan ternyata berbalik, lalu bertobat dan mendekati kalangan ulama muslimin ini, membantu muslimin. Saya singkat saja itunya, tapi waktu itu, waktu disuruh Natal bersama, kemudian malah Profesor Dr. Hamka sebagai ketua MUI pusat pada waktu itu mengeluarkan fatwa bersama ulama yang lainnya bahwa haram untuk mengikuti acara Natal bersama. Teriak mereka. Oh enggak, ini fatwa benar. Jenderal Soeharto mengatakan cabut fatwa itu. Dijawab dengan tegas, fatwa ulama tidak bisa dicabut. Wah ini barang hak, menyampaikan hak kok dicabut? Enggak bisa. Kalau gitu suruh keluar saja dari MUI. Oh iya, Profesor Dr. Hamka dengan tegas mengatakan, oh saya berhenti dari ketua MUI. Mungkin kalau orang Jawa gitu ngomongi, gak jadi ketua MUI gak paten aku. Mungkin gitu. Tapi beliau bukan orang Jawa ya. Jadi tidak pernah ngomong begitu itu. Jadi saya cuma andai kata beliau orang Jawa saja. Mengatakan, enggak, tidak butuh jabatan saya. Apa yang saya sampaikan ini hak benar tidak bisa dicabut. Kebenaran kok dicabut? Enggak ada. Sama dengan mau menutup matahari dengan telapak tangan. Enggak. Tidak akan tertutup. Itu macam begitu. Tahun 81 bagi yang sudah lahir. Kalau lahirnya 81 juga enggak tahu sih yang itu. Ya harus sebelumnya lah ya, mungkin 61 apa lahirnya. Atau sebelumnya itu bisa tahu. Tidak pernah dicabut sampai hari ini, malah Menteri Agamanya ngadakan begitu. Merusak agama ini. Kok tidak mbok nganjurkan kon maca sholawat rak genah wis timbagui. Maca Quran rak genah pahalanya. Membaca Al-Quran itu anak-anakku sekalian, kalau kalian belum tahu, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan saya, untuk setiap satu huruf itu 10 kebaikan nilainya. Ditegaskan oleh Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi orang membaca ta'awud lalu membaca alif lam mim. Itu Al-Quran pahalanya 30 kebaikan, bukan cuma 3. Nah ngono dirusak malah kono mojo mengucapkan selamat, saya ikut bergembira karena Anda mengadakan peringatan ulang tahun hari beranaknya Tuhan subhanallah ya amma yasifun. Haram itu. Tidak ada kata tidak haram. Oh, itu tidak apa-apa dengan mulut saja. Dari mana kamu mengatakan, sedang Allah Ta'ala mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus salasa. Sungguh sudah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Ini Tuhan yang ketiga dari 3 Tuhan tadi. Salah satu dari ketiga-tiganya itu. Kedua-duanya makna itu benar. Ya. Macam begitu itu. Kafir ngomong begitu itu. Ikut ngomong begitu. Allah yang mengatakan, bukan saya. Ayatnya mengatakan begitu. Atau mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah anak Tuhan. Kafir orang yang begitu itu. Saya membacakan saja.
Menerangkan, menyampaikan saja. Allah yang menyatakan begitu. Nah, kalau ada manusia, entah dia tokoh atau dianggap sebagai orang alim, gitu. Ngomong begitu berarti dia mau lebih kuat, lebih hebat, lebih pintar dari Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Oh, jangan-jangan malah dia ikut katut kafir sisan. Kafir ngenggon tidak perlu ganti identitas, di KTP-nya diganti agamanya lain, tidak usah. Langsung di tempat itu. Allah kok yang menetapkan, bukan saya kok. Saya hanya menyampaikan saja. Tidak boleh. Jadi jangan ikuti omong-omongan mereka-mereka yang maaf. Nah, kalau kita telusuri nanti ternyata mereka ora tahu ngaji, durung tahu ngaji. Kok sowan nang ngersane kiai sinau Quran ora tahu. Ngertinya cuma dari mushaf ada terjemahannya, baca terjemahannya. Padahal saya bukan cuma baca kitab-kitab itu. Terjemahan itu juga saya baca. Tak delok ngene to tibake. Salah satunya itu tulisan Hasan. Tafsirnya nama Al-Furqan dalam bahasa Indonesia, terjemahannya sebenarnya. Dia mengatakan, jangan faham dari tarjamah. Loh, dia sendiri sebenarnya mengingatkan begitu kok. Orang memahami makna Al-Quran cuma dari terjemahannya saja, tidak ngerti bahasa aslinya. Dari sini, oh banyak tersesat. Sehingga orang mengatakan, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri mengubah nasib mereka. Bohong keterangan itu. Al-Qurannya benar, bohong mereka yang ngomongan begitu tadi. Mengatakan kita harus mempunyai dua tali, kabel minallah dan kabel minannas, kata mereka seperti itu. Kalau tidak nanti akan dimurkai oleh Allah. Bohong orang yang mengatakan begitu. Ayatnya yang disebut benar, tapi menerangkan seperti itu adalah kebohongan yang besar atas nama Allah. Lah, kok Ustadz bisa teriak-teriak begitu? Aku ki ngaji loh, Bang. Saya belajar pada kiai-kiai, ya Quran, ya hadis-hadis. Dan saya baca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah, bukan pamer, cuma mengatakan. Ini loh. Kalau ada yang mengatakan tidak ada keterangan, oh tak tuduhnya ini loh kitabnya. Tak tuduhnya enggak angger kowe iso maca. Enggak ditunjukkan mana hadisnya. Kayak tunjuk ini biar. Kamu bisa baca? Enggak, raka aja. Kalau bisa baca mau tak tunjukkan. Gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ayo kita kembali. Niatan tadi ya. Anak-anak kita diajak. Boleh punya ijazah, boleh. Tetapi tujuan belajarnya jangan untuk mencari ijazah. Tapi untuk mencari ridha Allah, untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Kalau saja ada waktu yang panjang, saudara-saudara yang ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, bahkan ilmu sosial misalnya, saya bisa menunjukkan, menerangkan kepada Anda bahwa ilmu-ilmu itu semuanya menunjukkan keagungan Allah dan menunjukkan lemahnya manusia ini. Termasuk ilmu matematika yang dibanggakan. Saya eksak. Ya, matematika, fisika, kimia saya menguasai. Ya. Sehingga saya bisa mengatakan begitu. Ya, semuanya menunjukkan kelemahan manusia. Nah, kembali tadi. Jadi jangan sampai anak-anak kita salah niat. Sebab tatkala berniat salah, jangankan lagi kok untuk menuntut ilmu. Bahkan ada 3 golongan manusia yang oleh kebanyakan manusia dianggap sebagai orang yang mulia, yang hebat. Tetapi tempatnya di dalam neraka jahanam. Nanti 3 golongan manusia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nomor 1 dipanggil, pulang. Apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan yang kuberikan padamu? Ya Rabb, Engkau memberikan kegagahan kepadaku. Kemampuan untuk bela diri. Keberanian dalam hatiku. Aku gunakan itu ya Rabb untuk mengelawan orang-orang kafir. Menghadapi orang-orang yang memusuhi agamamu. Sampai aku terbunuh di jalan itu. Mati. Sebagai orang yang mati syahid. Menurut kita semua yang menyaksikan. Tapi apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu waktu itu berjuang, berperang. Tidak untuk membela agama Allah. Agamaku. Akan tetapi kamu kepengen dipuji sebagai pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan pujian itu waktu di dunia. Malaikat, syarat ini campakkan dalam neraka jahanam. Padahal menurut kita mati syahid. La haula wala quwata illa billah. Yang nomor 2, orang yang kaya raya ditanya, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan dengan harta kamu? Ya Rabb, Engkau berikan karunia kepada kau harta yang sangat banyak.
Aku gunakan ya Rob itu gunanya untuk semuanya di jalanmu. Aku bangun masjid. Tidak ada satu masjid yang dibangun di kampungku, melainkan aku mesti punya andil di situ. Di tempat lain aku bangun satu masjid. Di tempat sana dan ada orang miskin saya bantu. Ada bencana saya bantu. Orang-orang Islam saya bantu. Mengeluarkan zakat tiap tahun. Berlebih bahkan lebih dari yang engkau tentukan. Semua itu aku lakukan ya Rob untuk meninggikan engkau. Meninggikan kalimatmu. Apa kata Allah? Allah tahu zahir dan batin manusia. Kadzabta. Bohong kamu. Kamu dulu berbuat seperti itu, menghamburkan duit sana kemari, tujuan kamu supaya kamu dipuji sebagai orang yang dermawan. Dan itu sudah kamu peroleh pujian itu di dunia dulu. Malaikat campakkan dia ke dalam neraka. Yang nomor 3, tidak kalah mengerikannya. Ditanya, ya hamba, apa yang kamu lakukan dengan? Ya Rob, engkau berikan ilmu yang banyak kepadaku. Engkau berikan keberanian kepadaku. Engkau berikan kefasihan di lisanku ini. Itu ya Rob, aku gunakan. Maka aku habiskan umurku untuk menyampaikan kalimat-kalimatmu. Mengajarkan Al-Quran. Menyebarkan Al-Quran dan hadis Nabimu. Menerangkan hukum-hukum Islam kepada manusia. Untuk meninggikan kalimat. Ya Allah, aku lakukan duduk mengagungkan engkau. Untuk meninggikan kalimatmu al-Islam. Apa kata Allah Ta'ala? Bohong, kadzabta. Kamu dulu melakukan itu semuanya karena kamu kepingin dipuji sebagai orang yang pintar. Orang yang hebat. Pidatonya hebat, keterangannya jelas dan sebagainya. Dan itu sudah kamu peroleh waktu hidup di dunia dulu. Malaikat campakkan dalam neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Orang yang mati syahid, orang yang hidupnya banyak berderma, ya dermawan, dan orang yang banyak mengajarkan, bahkan bukan mengajarkan cuma fisika kimia, mengajarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tapi ternyata dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena hatinya tidak ikhlas waktu amal. Maka ayolah kita semuanya ikhlas beramal. Yang mengajar juga ikhlas karena Allah. Yang diajar juga itu menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Bapak-bapak, ibu-ibunya yang membiayai juga begitu ikhlas karena Allah. Membiayai anaknya, menyekolahkan anaknya, memintarkan anaknya dalam urusan din ini karena mencari ridha Allah, bukan karena kepengin nanti anaknya diangkat jadi pejabat itu yang akhirnya ditangkap KPK korupsi. Anak diangkat sebagai wakil anggota sana sini bangga. Kemudian tatkala itu diciduk oleh KPK dan semisalnya, ikut terpermalukan dia karenanya dan sebagainya. Jangan begitu. Ikhlas karena Allah sebagaimana ayat tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu juga tadi saya bacakan ayat tentang perintah berpuasa bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Walaupun lafadznya lafadz mudzakkar, berlakunya untuk kaum laki-laki dan perempuan. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan siyam itu atas kamu sekalian. Maka yang wajib berpuasa bukan hanya laki-laki saja, tapi juga laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Puasanya yuk kita lakukan ikhlas karena Allah. Sekarang kita bersiap-siap. Ini sudah bulan Sya'ban, sudah lewat dari pertengahan ya, sudah. Kurang lebih pertengahan ya, sudah lewat, tinggal 10 hari lagi ya. Sudah bulan Ramadan kita ini kurang. Ayo kita siapkan diri kita. Ya, jangan sampai kita nanti berpuasa niatannya tidak mencari ridha Allah. Itu kutiba alaikumusiyam itu belakangnya biar apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu sekalian itu bisa bertakwa kepada Allah. Ayo diusahakan puasanya sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita puasa, naudzubillah, jangan sampai kita ini ternyata tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga saja dari puasanya. Itu jangan. Ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, mengikuti aturan-aturan dan sunnah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita lakukan seperti itu. Bukan hanya yang mendengarkan, yang omong ini juga wajib begitu. Enak aja tinggal nunggu orang-orang itakullah, dirinya sendiri tidak jaga, tidak boleh, haram. Kita semuanya, makanya kita perlu saling menolong, saling mengingatkan, saling membantu, saling menopang, agar kita semuanya bisa menjalankan bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi menjalani hidup ini semuanya dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala. Menjalankan apa yang jadi kewajiban kita, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau ada sesuatu yang tidak kita lakukan dari kewajiban-kewajiban itu,
kita nantinya harus dimintai tanggung jawab oleh Allah Ta'ala, harus mempertanggungjawabkannya. Sebaliknya, kalau ada aturan-aturan yang larangan yang kita terjang, kita akan ditanya oleh Allah, mempertanggungjawabkan amalan kita. Lah, kalau ada yang melihat itu orang tidak menjalankan kewajiban, itu malah menerjang larangan, membiarkan saja, juga harus bertanggung jawab. Maka kita perlu saling membantu, saling menolong. Yang tidak tahu diberitahu, yang salah ditegur, diluruskan. Bukan untuk dihinakan. Kamu bagaimana sih? Sudah lewat gini waktunya, sudah azan maghrib masih main volley. Ini game kurang satu saja. Tidak ada, sudah azan, tinggalkan. Harus begitu. Ditegur, diingatkan, jangan dibiarkan. Ini sudah azan Jumat, warung kamu masih kamu buka, tidak boleh. Haram, tertinggalkan, ditegur, diingatkan, bukan diajak. Ya, disadarkan, diingatkan, haram. Apa dalilnya haram? Saya yang masjid kuku baru kamu masjid tak terangkai. Kalau tidak kurang jelas nanti tanya Pak Ustaz. Nah, begitu, ya. Kita saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan. Termasuk ayuhan nas, bagaimana mungkin orang akan mentaati Allah dengan sebenar-benarnya? Bagaimana mungkin orang akan tidak melanggar aturan Allah kalau dia tidak tahu apa isi perintah dan larangan Allah? Maka setiap orang di antara kita ini wajib berusaha memahami Al-Quran dengan belajar, dengan ngaji. Jangan mengandalkan pada terjemahan. Mengaji kepada guru yang memang punya ilmu untuk itu. Bukan yang pinter pidato, bukan. Yang penting bisa menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena dia pernah ngaji, pernah mempelajari. Kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah mempelajari, sudahlah, jangan-jangan. Percuma itu nanti. Tidak mengerti dia, tidak akan bisa. Kalau mempelajari dengan akalnya sendiri, di hadis diterangkan, di riwayatnya At-Tirmidzi, di antaranya ada 2 hadis itu. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa yang berkata dalam soal Al-Quran, menerangkan Al-Quran itu bi ra'yihi dengan akalnya saja, lalu asaba, kebetulan keomongannya itu cocok, benar, faqad akhta'a, maka dia sudah salah. Kok salah? Karena caranya sudah salah. Tidak prosedural. Mlebu omah, maro tamu, nyolot itu cendilo, wis salah sih. Ibaratnya begitu. Tidak ada. Tetapi yang satunya lagi hadisnya sejalan dengan itu juga, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berkata dalam soal Al-Qur'an, yakni menafsirkan Al-Qur'an, menerangkan Al-Qur'an ini bi ra'yihi dengan akalnya sendiri, lalu hendaklah bersiap dia menempati tempatnya di neraka sana. Siap-siap masuk neraka. Jangan, itu perkara yang besar. Belajarlah dari para ulama yang paham tentang din, yang memang pernah ngaji Al-Quran tadi. Bukan harus kepada saya. Saya kan cuma salah satu dari mereka. Yang di luar banyak. Bukan cuma 100, 200. Ya, ribuan orang yang bisa menerangkan Al-Quran dengan benar. Tidak harus saya. Tetapi kalau tidak ada orang lain yang mampu, yang sanggup, karena alasan sibuk dan sebagainya, saya sanggup. Kalau ada persoalan yang tidak dipahami dalam masalah din, darurat dalam keadaan pada saat itu dibutuhkan, walaupun tengah malam atau apa, silakan telepon saya di nomor saya ini, nanti tanya pada panitia ya. Ya, yang 081-229-76698, tanya pada panitia. Setiap saat, walaupun tengah malam waktu orang lain tidur, asal saya mendengar dan mampu untuk menerima, tidak sedang di kamar mandi atau sedang sholat misalnya begitu, insya Allah saya tetap akan jawab, dan insya Allah tidak akan pernah saya ngeremeng, ngeroweng, menggerutu, tidak akan. Malam-malam telepon, tidak, insya Allah tidak akan begitu. Karena saya merasa itu kewajiban saya. Ya, kalau betul diperlukan silakan. Tapi yang pokok jangan berhenti sampai di situ. Ngaji kepada siapapun, entah orang tua atau orang muda, anak masih muda tapi dia pintar, belajar dari dia. Memang dia betul menguasai Al-Quran karena pernah belajar Al-Quran. Bisa membaca kitab-kitab tafsir yang berbahasa Arab itu. Belajar dari mereka-mereka itu. Dapat barokah nanti ditunjuki oleh Allah Ta'ala. Ayuhan nas,
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Saya minta maaf kalau yang saya sampaikan kelihatan agak kesusu, agak begini ya, karena memang waktunya agak mepet. Saya ini tadi juga baru datang dari kota lain, jadi termaksa menyampaikan ini dengan seringkas. Tapi yang pokok tadi, ayo kita semuanya berusaha untuk takwa kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah, dan untuk itu ayo kita belajar memahami Al-Quran. Dan anak-anak kita hendaknya kita didik, diajari, diarahkan. Jangan belajar untuk mencari ijazah. Walaupun dapat ijazah boleh. Itu hak saya untuk beli, ya boleh ambilin. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mengagungkan Allah. Ya. Nanti ilmunya dapat, barokahnya dapat. Dan dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang tidak baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya meninggalkan tempat, barangkali ada keterangan saya yang agak membingungkan, kurang jelas, silakan tanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, kalau ada silakan. Dari bapak-bapak tidak ada, tidak ada. Dari kalangan ibu-ibu juga boleh kalau ada. Kalau memang ada, biar dipinjamkan pengeras suara di sana. Tidak ada juga. Baik. Kalau tidak ada, sekian saja. Insya Allah sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang.